may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzakunallah. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa dan tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, semakin banyak kita merenungkan nikmat Allah yang selalu dilimpahkannya kepada kita lahir dan batin, maka semakin banyak pula kita semakin memujinya, semakin mencintainya. Karena semua kebaikan-kebaikan yang mudah untuk kita lakukan, apalagi kebaikan dalam agama, itu semua karena kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua karena kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu nikmat mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat ini pun tidak lepas dari kemudahan yang diberikannya. Dari kemudahan yang diberikannya, karena kita bisa mengenal agama, dada kita terbuka untuk menerima kebaikan Islam, kemudian merasakan nikmatnya belajar agama, menunaikan ketaatan kepada Allah. Ini semua adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah jadikan hatinya terbuka, dadanya lapang untuk menerima kebaikan Islam, menerima petunjuk Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia tersesat, naudzubillahi min dzalik, Allah akan jadikan dadanya sempit, sumpek, tidak bisa menerima Islam. Coba ibu-ibu kita bayangkan, kita bandingkan kondisi kita dengan beberapa tahun yang lalu sebelum kita mengenal kajian sunnah. Banyak di antara kita yang mungkin merasa anti atau merasa sulit untuk bisa mengerjakan ketaatan dengan benar. Mulai dari menutup aurat dengan benar, mulai dari semangat membaca Al-Quran, mulai dari mengikuti kajian-kajian untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati kita. Dulunya kita anggap ini perkara yang tidak kita sukai, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Dia membuka hati-hati kita, mengetuk jiwa kita untuk mau menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, sehingga kita butuh untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmatnya kepada kita.
Sehingga kita diberikan kesadaran bahwa hidup kita tidak berarti kalau petunjuk dari Allah tidak masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita diberi kesadaran bahwa hanya dengan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuknya, manusia benar-benar akan selamat di dunia dan di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah menukil ucapannya penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah untuk bisa menempuh jalan menuju surga kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan semua ibu-ibu sekalian rahimakumullah, begitu agungnya nikmat Allah. Sekarang kita perhatikan, Allah zat yang maha sempurna tidak butuh kepada makhluknya, karena dia ghaniyun 'anil alamin, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Karena Allah maha sempurna, dia tidak butuh dengan amal ketaatan kita, karena kemahasempurnaannya tidak terpengaruh dengan kebaikan manusia, sebaliknya tidak berkurang dengan perbuatan maksiat manusia. Manusia melaksanakan ketaatan untuk keuntungan dan manfaat diri mereka sendiri. Sudah begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat murni karena karunia-Nya. Dia menyiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh surga. Surga adalah miliknya, disiapkannya untuk kebahagiaan manusia yang abadi di akhirat nanti. Sudah begitu, hidayah untuk bisa mencapai surga yang ada di tangannya diberikan juga kepada hamba-hambanya. Jalan mereka juga dimudahkan. Kalau mereka berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah juga yang membukakan pintu untuk bertobat. Dan dia juga sekaligus yang memberikan hidayah dalam hati manusia untuk mau bertobat dan kembali kepadanya. Coba perhatikan, dari awal sampai akhir semua kebaikan itu adalah dari Allah. Dia yang memiliki alam beserta isinya, di tangannya lah kekuasaan untuk dunia dan akhirat. Semua kebaikan adalah miliknya. Bersamaan dengan itu, dia tidak butuh kepada amalan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya, sempurnanya rahmat dan kasih sayangnya, dia memberikan manusia hidayah untuk semua kebaikan-kebaikan ini. Maka pantas untuk selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya dalam semua keadaan yang kita alami. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sudah saatnya kita belajar bersyukur. Sudah saatnya kita belajar lebih memasrahkan diri kita kepada Allah. Karena demi Allah, orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Orang yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan rugi. Orang yang tidak meminta saja diberi hidayah. Mungkin sebagian dari kita waktu belum mengenal jalan sunnah, ada di antara kita yang mungkin tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku anugerah agar mengenal sunnah, iya kan? Bahkan dulu mungkin di antara kita ada yang benci dengan sunnah. Kenapa orang seperti itu harus pakaiannya seperti ini, harus ngaji, harus seperti ini? Kita merasa tidak suka. Kita tidak minta hidayah, tapi Allah berikan. Bagaimana kalau kita memintanya? Bagaimana kalau kita memintanya? Maka sungguh dia maha pemurah. Dan ini menyadarkan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu karunia-Nya itu
benar-benar akan disempurnakan, diberikan secara sempurna kepada hamba-hambanya yang beriman. Dia itu Al-Jawad, Maha Dermawan, Maha luas kebaikannya, Al-Muhsin. Kalau kita sungguh-sungguh meminta, akan diberikan. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya, akan dimudahkan pertolongannya. Maka inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa semua kebaikan-kebaikan dalam Islam itu tidak ada yang sulit. Selama ini kita selalu berpikir, bagaimana saya menjadi orang yang imannya benar, saya bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, saya bisa khusyuk dalam sholat, bagaimana saya bisa merenungkan membaca Al-Quran agar bisa menikmati bacaan Al-Quran, bagaimana penjelasan-penjelasan dari para ustaz sunnah bisa saya miliki untuk istiqomah dalam ibadah, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan sholat, puasa, bersedekah. Bagaimana caranya? Sulit bagi diri saya. Kita katakan tidak sulit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya karunia dan kebaikan ini ada di tangannya semua. Dialah yang sangat mudah untuk melimpahkan anugerah ini kepada hamba-hambanya, selama mereka mau bersandar dengan benar kepadanya. Karena dia yang mengatakan tentang dirinya dalam Al-Quran, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan sifat rahmat bagi dirinya, bahkan rahmatnya mendahului kemurkaannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Dia menuliskan sebuah ketentuan di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Zat yang seperti ini sempurna rahmatnya, mungkinkah Dia akan mempersulit hambanya untuk meraih kebaikan, kesempurnaan iman, khusyuk dalam ibadah, semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalla thumma kalla, tidak mungkin sama sekali. Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang berhubungan dengan sempurna kebaikannya. Al-Wahhab, maha pemberi anugerah. Al-Mannan, maha pemberi karunia. Al-Bar, maha sempurna kebaikannya. Dialah yang sempurna pengampunannya ketika hamba berbuat dosa dan takut dirinya terhalang dari rahmat Allah. Dia menyediakan dalam nama-namanya yang maha indah ada Al-Ghafur, maha pengampun, At-Tawwab, maha penerima taubat, Al-Afu, maha pemaaf. Bayangkan, zat yang demikian sempurna kebaikannya seperti ini, mungkinkah Dia akan menghalangi hambanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam agama? Jawabannya tidak mungkin. Bahkan Dia memiliki satu nama, yang nama ini menjadi harapan besar bagi hamba-hamba yang beriman. Apa itu? Namanya Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya yang taat. Dia mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang berarti konsekuensi nama ini, Dia akan memudahkan hamba-hambanya tersebut untuk memahami dan mengerjakan, melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta kepada mereka. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, semua kecukupannya mesti akan dipenuhi. Penjagaan darinya dari segala keburukan mesti akan terpenuhi. Perlindungan dari segala sesuatu yang dikhawatirkannya mesti akan disempurnakannya bagi hamba itu. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian, kita belajar tentang tawakal, berserah diri kepada Allah. Tujuannya adalah untuk memudahkan berbagai macam nikmat dan karunia Allah itu disempurnakan, dilimpahkan dengan sempurna kepada kita dari Zat yang maha pemurah, yang maha dermawan,
yang maha luas segala kebaikan-kebaikan dan kepemurahannya. Makanya keliru ibu-ibu sekalian kalau kita memahami tawakal itu hanya untuk mencari rezeki. Masya Allah, mencari rezeki memang itu kebaikan, tapi tawakal tidak sesempit itu tempatnya. Kita selama ini, dan masih terjadi, iya kan? Kita selalu mengeluh, kayaknya sulit sekali saya ingin berubah untuk menjadi wanita yang salehah. Saya masih selalu meninggalkan ini, meninggalkan itu. Saya masih sulit untuk merubah diri menjadi lebih baik. Saya masih memiliki cinta kepada dunia yang berlebihan. Saya ternyata lebih mendahulukan kepentingan hawa nafsu daripada ibadah kepada Allah. Dalam beribadah pun saya tidak konsentrasi, selalu ingat urusan-urusan dunia. Dalam menunaikan ketaatan pun saya sudah mengetahui ada kebaikan, tapi kenapa saya masih berat melakukannya? Kita tidak berpikir bahwa hidayah untuk bisa mengerjakan semua ini ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Yang mana Allah menjanjikan orang yang sungguh-sungguh meminta dan bersandar kepadanya dalam kebaikan-kebaikan tersebut, dialah yang akan disempurnakan taufik untuk bisa mengerjakannya. Kita selalu berpikirnya dengan logika kita yang terbatas, bahwa saya ini tidak akan mampu melakukannya. Saya ini terlalu banyak kekurangannya. Saya ini terlalu banyak dosanya. Pengakuan ini baik, tapi jangan berhenti sampai di situ. Harusnya kita lanjutkan. Kalau saya lemah, banyak kekurangan, banyak dosa, penuh dengan perbuatan maksiat, lemah dalam iman, terus apa? Berarti saya harus mencari, menyandarkan diriku kepada Zat yang maha kuat dan maha perkasa, kepada Zat yang di tangannya lah segala kebaikan, kepada Zat yang maha kuasa untuk merubah keadaanku. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, hati manusia, kalau dia telah mengenal Rabbnya dengan segala kesempurnaannya, maka hati itu akan benar-benar bertemu dengan sesuatu yang paling dicarinya selama ini. Dengan itulah dia tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengenal kesempurnaannya, hati manusia akan menjadi tenang. Bagaimana mungkin tidak tenang ketika dia mengenal dan bersandar kepada Zat yang maha sempurna, yang bisa memenuhi segala kebutuhannya, bisa mengamankan dia dari segala yang ditakutkannya, melindungi dia dari segala keburukan yang dikhawatirkan menimpa dirinya. Ini hakikatnya tawakal, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan kita mempersempit makna tawakal, hanya kita katakan waktu mencari rezeki saja. Atau tawakal hanya kita melakukan usaha saja. Saya berdagang, saya mencoba usaha ini, saya benarkan tawakal saya. Memang di sini tawakal penting, tapi tawakal bukan cuma untuk urusan dunia saja. Justru kita lebih butuh pertolongan dan taufik dari Allah. Allah lebih akan memperhatikan penyandaran hati seorang hamba dalam hal-hal yang berhubungan dengan upaya hamba tersebut meraih kesempurnaan iman, memperbaiki dirinya, bertobat dan kembali kepada Allah. Coba kita lihat kenapa para ulama menyebutkan tentang surat Al-Fatihah. Apa keutamaannya surat Al-Fatihah, ibu-ibu sekalian? Ada yang tahu nggak? Keutamaannya surat Al-Fatihah apa? Hah? Apa? Tidak tahu atau lupa? Hari ini lupa, kemarin tidak ingat. Apa itu keutamaannya? Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau ayat kursi apa?
Ayat kursi ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Loh, apa bedanya ayat dengan surat, ibu-ibu? Surat itu adalah kumpulan beberapa ayat. Jadi kalau ditanya apa surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Nah, surat Al-Fatihah ini dia adalah surat yang paling agung karena dialah yang memuat inti daripada Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, salah seorang ulama Ahlus Sunnah ada yang berkata seperti ini. Ada yang berkata seperti ini. Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan dari Al-Quran. Al-Fatihah adalah inti kandungan dari Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah inti kandungan Al-Quran. Sementara inti kandungan dari surat Al-Fatihah sendiri adalah qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Loh, kenapa surat kalimat yang ringkas ini kok bisa menjadi inti dari semua Al-Quran? Sederhana. Sampai-sampai ibu sekalian ya, Imam Ibnu Qayyim membuat syarah penjelasan tentang kalimat ini saja dalam sebuah buku yang berjudul Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ibu-ibu tahu buku tersebut bagaimana tebalnya? 4 jilid tebal. Atau agak sedang, tidak terlalu tebal juga, tapi 4 jilid. Hanya untuk mensyarah kalimat ini, menjelaskan penjabaran dari kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya, inti dari Al-Quran secara keseluruhan. Coba saya mau minta penjelasan dari ibu-ibu yang mestinya sudah pernah mendengarkan tentang ayat ini. Apa sih artinya ayat ini? Kenapa dikatakan dia sebagai inti dari Al-Quran atau inti penghambaan diri kepada Allah? Ada yang bisa jawab gak ibu-ibu? Biar jawabannya cuma mendekat-dekat, gak apa-apa. Karena apa? Karena ada kurang dengar saya. Karena mengandung penghambaan diri kepada Allah. Ya, jawabannya benar. Ada yang lain? Apa? Bertauhid kepada Allah. Terus apa lagi? Berserah diri kepada Allah. Ya, ini jawaban bagus juga. Ada yang lain? Kalau disatukan jawabannya kan ini 2 kalimat. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan semata-mata. Kalau digabungkan dua-duanya bagaimana jadinya? Menjadi tawakal kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Hanya kepadamu lah kami memohon, kami beribadah, menyembah semata-mata. Ini menafikan syirik. Ini merupakan penetapan tauhid, penetapan kesempurnaan iman. Setelah itu menetapkan bahwa taufik, pertolongan dan kemudahan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
kebaikan yang terbesar yang harusnya kita bersandar dan minta kepada Allah adalah dalam menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepadanya. Nah, ini merupakan jawaban kalau kita merasa saya sulit berbuat kebaikan, saya sulit berubah. Kenapa saya sulit untuk meninggalkan keburukan-keburukan? Kita katakan kalau Anda merasa sulit, bersandarlah kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Minta pertolongan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law kana kadza law fa'altu kadza la kana kadza wa kadza." Al-hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal bersandar kepada Allah, kuat dalam hal keimanannya. Mukmin yang seperti ini khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Yang lemah dalam bertawakal, lemah dalam menundukkan hawa nafsunya, lemah dalam imannya. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah, hendaknya kamu selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan kebaikan, optimis dalam kebaikan, tapi jangan lupa untuk bersandar memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kita selama ini sayangnya yang saya katakan tadi kekeliruan. Kalau kita hanya menyandarkan diri ketika mencari urusan dunia, padahal sesuatu yang paling bermanfaat bagi diri manusia adalah agamanya. Bukankah modal utama kita yang kita akan perjuangkan karena menyangkut keselamatan kita dunia akhirat adalah agama kita? Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ra'su malil mu'mini dinuhu, haitsu ma zala ma'ahu, la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu alaihi rijal. Harta utama, harta yang paling berharga bagi orang yang beriman adalah agamanya, adalah imannya. Haitsu mazala, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, yang akan dibawa dan dipertimbangkan utama adalah agamanya. Ini gambaran tentang sesuatu yang harusnya kita perjuangkan dan kita utamakan dalam semua keadaan. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah SAW pernah berdoa dalam hadis yang sahih tentang memohon perlindungan dari kerusakan dalam hal agama. Beliau bersabda dalam doa ini, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami. Kalaupun rusak, biarlah urusan dunia kami yang rusak, jangan agama kami yang ditimpa bencana, jangan keimanan kami yang ditimpa kerusakan, karena itu merupakan pertanda binasa dunia akhirat. Waliyadu billah. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai sebesar-besarnya tujuan kami dan puncak dari ilmu kami. Di sini kita perhatikan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ternyata
hal yang selama ini menjadi kesalahan kita untuk memperbaiki diri dalam urusan-urusan agama, karena kita kurang bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bertawakal, bersandar, memohon pertolongan kepada Allah, ini merupakan seutama-utama sebab untuk dimudahkannya kebaikan dalam diri kita, dimudahkannya kesempurnaan iman kita, dimudahkannya dirubah keadaan-keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Nah sekarang kita melihat tentang makna tawakal. Ketika dikatakan apakah definisi tawakal? Tawakal dijelaskan maknanya oleh para ulama seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Tawakal itu artinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madarri fi umuri dunya wal akhirah. Tawakal adalah penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah. Penyandaran hati yang sesungguhnya kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan menghindari keburukan-keburukan dari diri kita, baik itu dalam urusan dunia apalagi untuk urusan akhirat. Baik itu untuk urusan dunia apalagi untuk urusan akhirat. Nah, satu kesalahan besar yang sering terjadi, dan ingat ya, ibu-ibu sekalian, kalau kita belajar agama, dan ini saya ingatkan dalam beberapa kajian, sangat disayangkan ada beberapa di antara kita ketika sudah mengikuti kajian, waktu diminta untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita kurang untuk semangat mempraktekannya. Kita masih lebih suka mengikuti kebiasaan-kebiasaannya orang awam yang juga dulu kita lakukan sebelum kenal agama. Apa itu? Saya sering menerangkan, Al-Quran itu sumber kebaikan. Kita mengikuti kajian itu membenarkan iman kita, tapi kita butuh untuk menyempurnakan kebaikan tersebut sewaktu di rumah waktu kita membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Kita sudah belajar, jangan jadikan ilmu itu cuma teori, dipraktikkan di rumah. Al-Quran itu sumber segala kebaikan. Untuk bisa mendapatkan kebaikannya, mentransfernya, dimasukkan ke dalam hati kita, kita harus baca dan paham artinya. Kalau tidak mampu paham, minimal baca terjemahannya. Tidak perlu kita harus mentargetkan banyak membaca. Kalau kita hanya lewati, hanya sekedar mentargetkan kapan selesai, ini manfaatnya sedikit. Sedikit yang kita baca, bahkan kita ulang-ulang. Satu ayat yang diulang-ulang sebagaimana perbuatannya sebagian dari ulama salaf. Kita ulang-ulang, kita renungkan artinya, kita resapi dalam jiwa kita. Wallahi, demi Allah, ini lebih baik dari 1000 ayat yang kita baca tanpa ada perenungan. Sayangnya ini kurang kita praktekkan. Bagaimana hati kita akan bisa diperbaiki dengan cahaya Al-Quran? Bagaimana iman kita akan disempurnakan dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran? Berkali-kali saya nukilkan Ibnu Qayyim mengatakan, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Quran, kebaikan-kebaikan dan petunjuk di dalamnya, tergantung dari sejauh mana kita memahami kandungannya dan mengenal isi daripada Al-Quran itu sendiri.
Maksudnya apa ibu-ibu? Kita pulang jangan lagi berpikir sekedar banyak-banyakan, tapi tidak kita pertimbangkan kualitasnya. Mulai sekarang kita belajar, saya ingin baca Al-Quran, benar-benar ingin mengambil petunjuknya. Baca dari surat Al-Fatihah pelan-pelan, apa artinya? Oh, saya sudah belajar surat Al-Fatihah itu ternyata mengandung tauhid. Inilah tauhid. Renungkan, diulangi, resapi ke dalam hati. Ini akan menguatkan hati kita, menyempurnakan tauhid dalam hati kita. Wallahi tidak ada yang lebih bermanfaat mengobati penyakit hati melebihi Al-Quran. Kalau kita mau membaca dengan merenungkan serta menghayati maknanya. Maka demikian pula dalam masalah tawakal yang saat ini kita bahas. Ketika dibicarakan kepada atau disampaikan kepada orang awam, hendaknya kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Apa jawabannya? Iya Pak Ustaz, tapi kan kita juga harus berusaha. Jangan tawakal saja. Ini jawabannya orang yang sok tahu, padahal dia tidak tahu. Kenapa? Siapa yang mengatakan bahwa saya tawakal itu bukan usaha? Tawakal itu adalah usaha dan sebesar-besar usaha. Lebih besar dan lebih utama dibandingkan usaha yang lain. Jadi usaha itu ada usaha lain, usaha batin. Kalau usaha lahir itu kita melakukan misalnya dalam rezeki, mencari sebab-sebab rezeki yang halal. Berusaha kalau berdagang misalnya cari dagangan yang paling baik, mempromosikannya, membuat pemasaran yang baik, mencari tempat yang strategis. Ini usaha lahir. Ada usaha batin yang lebih penting dibandingkan itu. Bersandar kepada zat yang di tangannya rezeki. Banyak berdoa kepadanya, bahkan perlu dengan membujuk-bujuk, merengek-rengek dalam berdoa. Makanya dalam Al-Quran yang namanya Al-Ilha, dalam berdoa, apa artinya ilha? Merengek-rengek dalam berdoa. Itu dipuji dan termasuk ciri-cirinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ini merupakan sebesar-besarnya sebab untuk meraih keberhasilan. Cobalah perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar, solusi dari semua masalah yang dihadapinya. Masalah dunia, apalagi masalah yang berhubungan dengan akhirat, dengan agamanya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, bersandar hati sepenuhnya dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya dalam segala urusannya. Ingat, bukan cuma urusan dunia, bukan dalam masalah rezeki saja, tapi yang paling penting adalah dalam urusan-urusan kebaikan agama, kebaikan iman, kebaikan ibadah-ibadah kita. Perhatikan, di sini tawakal dijadikan sebab untuk kecukupan. Berarti tawakal
dalam pengertian ayat ini adalah sesuatu sebab yang paling besar untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam urusan kita telah berdoa, bertawakal menurut persangkaan kita, ternyata kecukupannya tidak sempurna, berarti jangan ragu-ragu mengatakan berarti ada yang tidak beres dalam tawakalnya. Ragu-ragu kadang-kadang kita selama ini dalam hal urusan-urusan yang kita kerjakan, kita lebih cenderung memilih yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Coba misalnya ada seseorang yang mengetahui penghasilan yang didapatkannya selama ini bermasalah, baik itu kena riba, usahanya tidak halal atau yang lain. Setelah dia mengetahui hukum hal tersebut dan keharusan dia untuk meninggalkannya, dia kemudian berpikir misalnya untuk mencari usaha yang lain. Tetapi dalam dirinya ada keraguan-raguan, bagaimana kalau saya meninggalkan usaha yang haram ini, beralih ke usaha lain, apakah mungkin saya akan berhasil? Ragu dia. Kalau dia beriman, apakah dia tidak percaya dengan janji Allah dalam ayat ini? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bukan cuma dalam rezekinya saja, imannya pun akan dicukupi untuk terjaga dalam kebaikan. Ibadahnya pun akan disempurnakan untuk semakin sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ragu, maka Allah akan berikan sesuai dengan keraguannya. Kita harus ingat, Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan bagaimana kita bersikap di hadapannya. Kalau kita bersikap bersangka baik, diberikan kebaikan. Kita ragu, akan diberikan kekurangan sesuai dengan keraguan kita. Ingat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah berfirman, "Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Ragu berarti akan mengurangi kecukupan yang Allah berikan. Semakin kita yakin, maka semakin akan dimudahkan juga kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang jadi kendala tadi apa? Ketika ingin kita merubah diri, pertama kita ragu. Yang kedua, kita selalu memilih terlebih dahulu mendahului pilihan Allah. Kita mentargetkan pilihan sesuai dengan nafsu kita. Ada orang yang dia sudah mengetahui ada pekerjaan yang dilakukannya ternyata bertentangan dengan agama, atau minimal kalau tidak bertentangan mengurangi kehusuannya, mengambil banyak waktunya sehingga dia sering sulit untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa mengikuti kajian-kajian yang memperbaiki dirinya karena terlalu sibuk dengan urusan tersebut. Mungkin awalnya dia ragu-ragu, lama-kelamaan dia sudah bisa meyakini dirinya bahwa dia harus kurangi pekerjaan tersebut. Kalau pekerjaan itu haram harus ditinggalkannya, memohon pertolongan kepada Allah. Tapi dia timbul lagi satu kendala, terbetik dalam dirinya, bahkan bisa jadi kuat mendominasi hatinya. Dia mengatakan sesuai dengan bisikan hawa nafsunya, kalau saya meninggalkan ini semua, saya menginginkan Allah untuk mencukupi aku, menjadikan rezekiku lebih daripada yang semula yang haram tadi, supaya saya hidup berkecukupan dan dengan itu saya akan bisa beribadah dengan tenang. Nah, orang seperti ini harusnya dia bertanya, yang lebih tahu kebaikan untuk Anda siapa? Anda sendiri atau Allah? Kenapa Anda memilih? Kenapa Anda mendahului ketentuan Allah?
Kalau bersandar kepadanya artinya juga termasuk bersandar kepada pilihannya. Kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan harus mengikuti keinginan nafsu kita. Kalau sudah kita berkali-kali ngomong apa ini, mengetahui nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu manusia selalu mengajak kepada keburukan. Bahkan Rasulullah SAW berlindung dari keburukan hawa nafsu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu-nafsu kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Maka mengapa kita harus mengikuti bisikannya nafsu? Kalau kita bersandar dalam usaha tersebut, menyandarkan hati kita, juga menyandarkan pilihan terbaik yang Allah berikan untuk kita nantinya. Karena kalau kita tahu kebaikan manusia itu bukan tergantung dari banyaknya harta, tapi kecukupannya. Maka ketika Allah misalnya dengan usaha kita yang baru, yang halal, tidak dijadikan awalnya lari seperti yang pertama, tapi dengan itu kita merasakan cukup, keberkahan, kita merasakan jiwa kita lebih tenang, maka demi Allah itu adalah jalan keluar yang terbaik bagi hamba ini. Karena kita ketahui bersama kecukupan itu merupakan kekayaan hati yang sesungguhnya. Kita semua kenal bersama hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, seperti sabda beliau SAW, laisal ghina an kathratil 'aradi wa innamal ghina nafsi. Bukanlah yang namanya kekayaan itu, kecukupan itu dari banyaknya harta, tetapi yang namanya kecukupan itu adalah kecukupan dalam hati. Orang yang banyak hartanya tapi tidak tenang hidupnya, tidak pernah puas nafsunya, selalu menuntut untuk lebih, wallahi dia miskin sesungguhnya. Karena artinya orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa terpenuhi kebutuhannya, tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita baca ada hadis-hadis yang seperti memohon al-ghina, kekayaan. Allahumma inni as'aluka al-ghina, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaanmu, penjagaan kesucian diriku, dan al-ghina, kekayaan. Kekayaan di sini bukan harta yang diminta ibu-ibu. Rasulullah tidak pernah meminta harta, karena beliau tahu harta itu bukan sebab kebaikan semata-mata hartanya. Yang beliau minta adalah kecukupan dalam jiwa. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana kalau kita pernah baca, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hadis-hadis yang memohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya al-faqr, kemiskinan. Itu maksudnya hadis-hadis tersebut semuanya. Bukan yang dimaksud dengan kemiskinan di sini adalah ketidakpunyaan harta yang kita pahami, yaitu orang yang miskin tidak punya apa-apa, bukan. Tetapi yang dicela sehingga perlu kita minta perlindungan darinya adalah kemiskinan yang artinya tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak qanaah. Makanya orang yang memiliki sifat qanaah dialah yang beruntung dengan keberuntungan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu." Sungguh telah beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya, tapi Allah jadikan dalam hatinya sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup, merasa puas, sehingga dia bahagia dengan harta yang meskipun secukupnya baginya. Inilah keberkahan yang sesungguhnya, wallahi. Inilah bukti kesempurnaan iman. Inilah kecukupan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kalau dia bersandar dan berserah diri kepada Allah.
Sekarang yang jadi masalah, saya katakan, akibat dari kita kurang bersandar kepada Allah. Kebanyakan dari kita kalau kita meminta rezeki atau harta kecukupan, kita tidak meminta keberkahannya. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal. Yang dibayangkan dalam pikirannya maksudnya harta yang banyak. Dia tidak berpikir harta itu kan fitnah, berpotensi menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Harusnya minta rezeki dan minta keberkahannya. Minta keberkahannya supaya dijaga kita dari fitnahnya harta. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah fitnahnya harta. Nah, ini kekurangan kita. Ini menunjukkan memang tawakal kita tidak sempurna. Kita bertawakal kepada Allah setengah-setengah. Kalau meminta baru kita bertawakal kepada Allah. Tetapi untuk menentukan apa jenis permintaan yang kita inginkan, kita bersandar kepada nafsu kita sendiri. Bagaimana orang seperti ini akan baik? Padahal Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada nafsuku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Inilah ibu-ibu sekalian yang perlu kita latih dalam diri kita. Bertawakal yang utuh itu artinya semua kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha, tapi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui usaha yang dilakukan oleh hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak ada kekuasaan dan kekuatan baginya kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka berikanlah kepadaku rezeki yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi, sesuai dengan pilihan-Mu, bahwa itu bisa membawa kebaikan untukku dunia apalagi akhirat. Subhanallah, ini adalah sebaik-baik orang yang bertawakal. Ini adalah sebaik-baik permohonan hamba yang tahu kelemahan dirinya dan mengetahui kesempurnaan ilmu, kesempurnaan pilihan itu adalah ada pada Zat yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dalam diri kita, ibu-ibu, agar kita tahu makna tawakal, agar kita bisa dimudahkan pertolongan dalam urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama kita yang lebih penting lagi, urusan-urusan akhirat kita. Oleh karena itulah, di sini tawakal dalam arti yang sebenarnya seperti yang saya jabarkan tadi, memang benar-benar mengandung keutamaan yang sangat tinggi dan semua jaminan kebaikan bagi hamba. Saya pernah terangkan dulu dan saya ulangi lagi untuk mempermantap faedah ini dalam diri kita, adalah doa yang terkenal dari Nabi SAW yang merupakan zikir yang kita baca waktu keluar rumah. Insya Allah ibu-ibu pada hafal semua. Bagaimana doanya waktu keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, seorang hamba yang mengucapkan ini, hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Seorang hamba yang mengucapkan zikir ini ketika keluar rumah, maka malaikat akan berkata kepadanya, qad hudita wa kufita wa wuqi. Sungguh kamu telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Sungguh kamu telah dicukupkan segala urusanmu, dan sungguh kamu telah dijaga dari semua keburukan, sehingga syaitan pun tidak bisa mendekati hamba ini. Bayangkan, diberi hidayah, kecukupan dan penjagaan. Apa yang lebih kita butuhkan dari hal ini? Apa yang lebih bisa memperbaiki manusia melebihi tiga perkara ini?
Syaitan pun tidak bisa mendekatinya, dan dia berkata kepada setan yang lainnya, temannya, kaifa anta biman qad kufiya wa hudiya wa wuqi. Bagaimana mungkin kamu akan bisa mencelakakan orang yang telah mendapatkan hidayah, dicukupkan segala urusannya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang sempurna. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bertawakal kepada Allah, ya, itu kita renungkan nama Allah Al-Hasib. Ini salah satu nama yang sangat berhubungan dengan kecukupan hamba. Nah, Allah itu punya nama Al-Hasib, Maha mencukupi. Memahami kandungan nama ini dan mempraktekannya dalam hidup kita dengan penyadaran diri yang benar seperti yang saya jelaskan tadi, bukan ragu-ragu, bukan ada unsur memilih dengan hawa nafsu. Wallahi ibu sekalian, perkara-perkara yang secara tabiat bisa mencelakakan orang, kalau dia berpegang dengan tawakal dalam arti yang benar ini sungguh-sungguh, hal tersebut bisa akan menjadi sesuatu yang tidak mencelakakan bagi dirinya. Padahal secara perhitungan akal bisa mencelakakan. Apa buktinya? Buktinya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu dilemparkan ke dalam api, apa yang diucapkannya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil kalimatan qala Ibrahim hina ulqiya fin-nar. Ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik penolong, sebaik-baik zat yang kita bersandar kepadanya. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke dalam api. Sekarang api secara tabiat membakar manusia, tapi ketika dia bersandar kepada Allah, dilemparkan ke dalam api, Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jangan ada yang berkata, Ustaz, itu khusus bagi Nabi Ibrahim. Siapa yang mengatakan khusus? Memang tidak semua orang bisa merasakan ini karena Nabi Ibrahim sempurna imannya alaihissalatu wassalam. Tetapi tawakal yang benar itu bisa memperlakukan hal-hal yang seperti ini karena api itu ciptaan Allah. Panasnya api itu adalah juga dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki dan dengan mengetahui jujurnya penyadaran diri seorang hamba, maka dia akan mampu melakukan, menjadikan api itu dingin seperti yang Allah jadikan kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana apa? Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh para sahabat ketika mendengar berita orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang Madinah. Secara perhitungan mereka akan binasa. Tapi ucapan atau berita dari manusia tadi justru menambah keimanan mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditakut-takuti, dikatakan semua musuhmu berkumpul dalam jumlah yang banyak untuk mencelakakanmu, menyerang kalian, membunuh kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Ucapan ini justru menambah keimanan mereka karena mereka punya tawakal yang benar dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kalimat ini kalau kita ucapkan dengan keyakinan hati kita, sesuatu yang kita anggap mustahil, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu-ibu pernah baca kisahnya Safinah, maulanya Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Terkenal kisahnya. Bukti penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman ketika dibutuhkan penjagaan tersebut. Safinah, waktu dalam sebuah peperangan dia ditangkap oleh orang kafir. Ditawan.
Kemudian dia berhasil melarikan dirinya lolos dari tawanan tersebut. Tapi jarak untuk bisa ke Madinah sangat jauh, dia harus melewati padang pasir. Ternyata di tengah-tengah padang pasir dia ketemu dengan singa padang pasir. Secara logika, bertemu dengan singa di padang pasir, kira-kira apa yang terjadi? Apakah singanya akan senyum-senyum atau nyengir? Atau akan menerkam? Tabiatnya singa, dia akan menerkam. Apalagi singa liar di tengah padang pasir. Tapi sahabat yang mulia ini dengan penuh keyakinan mengatakan, "Anti ma'murah wa ana ma'mur." Wahai singa, kamu itu tunduk di bawah perintah Allah, di bawah kekuasaannya. Aku pun saat ini sedang menjalankan perintah Allah. Apa yang terjadi? Singa tersebut langsung terdiam, tidak jadi menyerangnya, bahkan menunjukkan jalan baginya untuk pergi menuju ke Madinah. Itu kisah nyata. Ini kisah tentang kesempurnaannya iman kepada Allah dan tawakal serta yakin terhadap kekuasaannya, bisa menjadikan sesuatu yang secara logika manusia mencelakakannya, dengan izin Allah tidak mencelakakannya. Kenapa ini kita tidak mengalaminya atau belum pernah kita rasakan terjadi dalam diri kita? Karena memang selama ini tawakal kita perlu dibereskan, iman kita perlu dikuatkan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu lebih ditingkatkan untuk kita mendapatkan janji kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan-urusan dunia kita, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat kita. Ya, pembahasan tentang masalah ini bisa kita baca lebih jelas di dalam makalah. Yang jelas, penjelasan yang saya sampaikan tadi banyak keluar dari makalah untuk kita dapatkan faedah yang lebih lengkap lagi. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami Ibu ya. Bisa dipahami? Iya, nanti satu saat saya tanya nanti ya. Karena bilangnya sudah insya Allah, saya akan tanya nanti suatu saat insya Allah. Iya. Kalau ditanya jangan takut Ibu, harusnya bilang saya bertawakal kepada Allah Ustaz, insya Allah saya bisa menjawab gitu ya. Sebagai bukti mempraktekkan makna tawakal. Oke, insya Allah alhamdulillah setelah lebih 1 jam kita jelaskan. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga penjelasannya tadi tidak terlalu cepat gitu ya. Jadi bisa dipahami minimal 99,9%. Alhamdulillah, semoga kajian kita bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dalam diri kita keyakinan kepadanya, tawakal kepadanya, dan selalu mohon pertolongan kepadanya dalam urusan-urusan yang kita jalani, utamanya urusan memperbaiki keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Demikianlah kajiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, apakah tasawuf itu sebelum masuk sunnah saya mengikuti tasawuf bertahun-tahun, ada yang mengatakan tasawuf itu syiah yang menyimpang dari agama. Ya, tasawuf itu memang aliran yang tidak dikenal di zamannya para sahabat, dan ini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dari namanya sendiri itu nisbat kepada suf, yaitu benang wol. Ada orang-orang dulu yang sudah memakai benang wol, maka mereka dinisbatkan kepadanya ajaran ini. Yang jelas ajaran ini banyak penyimpangannya. Mereka tidak menekankan belajar agama. Mereka meyakini ada yang lebih utama dibandingkan para nabi dan para rasul, yaitu wali-wali yang mereka anggap wali mereka. Ini semua penyimpangan dalam agama. Ahlus sunnah meyakini hamba Allah yang paling mulia itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian